Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suharno. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang mata kuliah akuntansi syariah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah banyak kita singgung tentang akuntansi syariah, bahwa akuntansi syariah ini keberadaannya tidak bisa lepas dari lingkungan. Lingkungan ini punya pengertian yang sangat luas, salah satunya adalah lingkungan keyakinan atau agama yang diyakini. Sehingga akuntansi syariah ini tidak bisa bebas nilai, tidak bisa value free. Namun akuntansi juga sangat tergantung pada lingkungan. Kalau kita perhatikan dalam akuntansi konvensional, akuntansi adalah akuntansi yang tidak bisa dihubungkan, yang tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lainnya seperti masalah keagamaan. Akuntansi murni pure tentang keilmuan. Tetapi dalam akuntansi syariah, akuntansi ini jelas sangat dipengaruhi oleh keyakinan yang diyakini oleh umat Islam, yaitu yang bersandarkan pada kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah perbedaan yang utama akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Di dalam akuntansi syariah sebenarnya prinsip-prinsip pengakuntansiannya tidak beda jauh dengan akuntansi konvensional. Hanya dalam akuntansi syariah ini sekali lagi dikaitkan dengan keyakinan, prinsip-prinsip keagamaan yang diyakini oleh umat Islam. Maka Pak Iwan Triyono mengatakan akuntansi syariah adalah dekonstruksi dari akuntansi konvensional. Akuntansi syariah tidak bisa lepas juga dari bisnis yang dijalankan maupun nilai-nilai ekonomi yang melingkupi. Akuntansi syariah jelas hanya bisa diterapkan pada bisnis organisasi yang dikelola dengan nilai-nilai syar'i, yaitu nilai-nilai yang bersandarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian kalau dalam praktek yang ada, salah satu contoh bisnis syariah adalah dalam dunia perbankan. Ada perbedaan prinsip dalam dunia perbankan antara bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank-bank yang sudah kita pahami selama ini. Sebagai contoh misalnya BCA, Mandiri, BRI, kemudian bank-bank yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah bank syariah. Kita bisa melihat bahwa hari ini ada beberapa bank-bank yang menggunakan label syariah. Misalnya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Prinsip dasar dalam pengelolaan bisnis syariah ini berbeda jauh dengan bisnis yang konvensional. Kalau di perbankan konvensional menggunakan salah satunya adalah bunga sebagai instrumen bisnisnya. Bunga merupakan salah satu yang digunakan di dalam bank konvensional. Kalau saya misalnya menabung di bank konvensional, maka sebagai imbalannya saya akan menerima bunga. Di mana bunga ini merupakan satu tambahan yang sudah disepakati oleh pihak bank dengan pihak nasabah ketika pertama kali saya menitipkan uang saya, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Tetapi kalau kita menggunakan bank syariah, maka tidak akan kita temui bunga. Tetapi yang kita temukan adalah bagi hasil. Dari istilah saja bisa kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang mendasar
antara bunga dengan bagi hasil. Kalau bagi hasil tentunya adalah yang dibagi adalah hasilnya, ya, sehingga kita tidak akan tahu persis berapa jumlah nominal uang yang akan kita terima. Yang kita tahu adalah berapa persentase bagi hasilnya, sehingga kalau bagi hasil tentunya bisa berfluktuatif, bisa naik, bisa turun. Ini perbedaan yang utama antara bank konvensional yang menetapkan bunga yang telah disepakati di awal, sehingga jumlahnya bisa kita hitung. Kalau saya menitipkan uang misalnya 1 juta, kemudian saya tempatkan di bank konvensional 3 bulan, kalau disepakati bahwa setiap bulan akan menerima 2%, maka setiap bulannya saya akan menerima bunga sebesar 2%. Tapi kalau dalam bank konvensional, yang kita ketahui adalah tentang bagi hasilnya. Berapa bagi hasilnya antara pihak bank dengan pihak nasabah. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa menghitung bagi hasil ini? Memang dalam praktek akan mengalami kendala kalau kita akan melakukan penghitungan bagi hasilnya dari keuntungan bersih perbankan yang bersangkutan. Sehingga ada 2 cara untuk menghitung bagi hasil, yaitu dengan cara revenue sharing maupun profit sharing. Kalau revenue sharing adalah bagi hasilnya berasal dari pendapatan bank yang bersangkutan. Ya, kalau profit sharing dari laba bank syariah yang bersangkutan. Nah, silakan nanti Anda pelajari apa bedanya antara profit sharing dan revenue sharing. Nampaknya selama ini perbankan syariah untuk memudahkan perhitungan lebih banyak menggunakan revenue sharing. Sebab kalau menggunakan profit sharing bisa jadi nasabah bank syariah tidak akan menerima bagi hasil, manakala banknya mengalami kerugian. Tapi kalau revenue sharing, namanya pendapatan ya, dihitung dari pendapatannya, pasti setiap perbankan syariah menerima pendapatan. Hal inilah yang menarik sekali bagi Anda sekalian untuk mengkajinya. Jadi dalam konteks bank syariah itu memang menggunakan fatwa ulama yang menyatakan bahwa bunga bank konvensional adalah haram. Maka kemudian dalam bank syariah menetapkan dengan bagi hasil. Untuk selanjutnya kami ingin pandangan Anda terkait dengan masalah perbedaan dalam konsep bank konvensional dan bank syariah yang terkait dengan bunga dan bagi hasil. Bagaimanakah Anda melihat perbedaan antara bunga dan bagi hasil? Ya, saya ingin tolong ya, yang pertama jelaskan perbedaan bunga bank konvensional dengan bagi hasil bank syariah. Kemudian yang kedua adalah coba jelaskan perbedaan penetapan bagi hasil menggunakan profit sharing dan revenue sharing. 3. Mengapa di perbankan syariah itu penetapan bagi hasilnya sebagian menggunakan revenue sharing dan bukan profit sharing? 3 hal itulah yang Anda harus berikan komentar di bawah ini. Mengapa hal ini perlu kita bahas sebelum kita bahas akuntansi syariahnya? Karena dengan kita memahami perbedaan bunga dan bagi hasil yang akan menentukan perbedaan dalam akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Demikian untuk materi pada kesempatan kali ini.
Sekali lagi, berikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Selamat mengerjakan. Semoga Anda semuanya selalu sehat dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.